Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah konsep dalam filosofi Tionghoa yang disebut dengan nama Yin dan Yang. Saya rasa Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ini, Yin dan Yang. Yang kalau digambarkan simbolnya menjadi sebuah bulatan dengan dua warna, hitam dan putih. Secara general atau secara umum, Yin dan Yang ini melambangkan konsep hidup yang seimbang. Ada Yin, maka ada Yang. Dan banyak orang memang mengatakan begini, hidup itu harus seimbang. Karena ketika hidup tidak seimbang, maka ada kekacauan, ada ketidakdamaian dan ketidaksejahteraan. Nah, saudara-saudara, ketidakseimbangan juga terjadi atau dilakukan oleh bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Mereka yang baru kembali dari Babel, mereka punya tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya mereka dapat izin kembali dari Raja Kores. Pertama-tama sekali adalah untuk kembali ke Israel, tapi kemudian juga membangun kembali dua hal. Pertama adalah tembok kota dan yang kedua adalah Bait Allah. Di masa Nehemia, tembok Yerusalem dibangun kembali dengan segala pertentangan, pergumulan yang harus mereka hadapi dari orang-orang yang tidak setuju. Nah, tetapi pada masa pembangunan Bait Allah, yaitu pada zaman Nabi Esra, pembangunan itu kemudian terhenti. Kenapa terhenti? Kalau kita membaca di ayat kedua, firman Tuhan bilang begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi mengapa pembangunan Bait Allah tidak dilaksanakan, mengapa atau mungkin sudah dimulai tapi lalu terhenti? Karena menurut bangsa Israel sekarang belum waktunya. Tetapi Tuhan melihat bahwa tidak lagi bukan waktunya, tapi justru sudah waktunya. Karena itulah Tuhan, kalau saya simpulkan bacaan ini Tuhan sedang curhat cemburu. Tuhan bilang, bangsa ini bilang sekarang belum waktunya, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu Tuhan bilang di ayat 4, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tuhan sedang marah, Tuhan cemburu. Kenapa? Karena Israel tidak berlaku seimbang. Rumah Allah, Bait Allah yang harusnya dibangun, mereka bilang belum waktunya, mereka bilang nanti dulu, mereka tunda dulu, dan cenderung terabaikan, sementara mereka sudah mulai membangun rumah-rumah mereka. Bahkan rumah itu kalau kita baca di ayat 4 tadi telah dipapani dengan baik, sementara pekerjaan pembangunan Bait Allah tertunda dan kemudian menjadi terbengkalai. Apa yang menyebabkan mereka mengabaikan atau menunda pekerjaan ini? Bisa jadi ada tantangan juga. Tetapi bisa jadi soal yang lain adalah karena ketika mereka kembali dari Babel ke Yerusalem, Yerusalem itu sedang dalam keadaan yang porak-poranda. Israel kacau, ya. Rumah sudah jadi reruntuhan, kebun sudah dipenuhi alang-alang yang semak belukar, dan ketika mereka kembali, toh mereka harus melanjutkan hidup. Bagaimana supaya mereka melanjutkan hidup? Maka mereka harus mengusahakan kesejahteraan mereka. Mereka bangun rumah, mereka membuat kebun-kebun, dan kemudian fokus pada hal itu sehingga terabaikanlah pekerjaan membangun Bait Allah ini. Ada ketidakseimbangan dalam membagi prioritas, dan ketika itu terjadi, Tuhan marah. Makanya Tuhan bilang di ayatnya yang kelima, karena kalian berlaku seperti itu, sibuk untuk
lebih memprioritaskan membangun rumah, mempapaninya dengan baik, tapi kemudian membiarkan rumah Tuhan terbengkalai dan bahkan mengatakan sekarang belum waktunya, maka perhatikanlah keadaanmu, kata Tuhan. Israel disuruh bercermin, Israel disuruh melihat, introspeksi diri. Coba lihat apa yang terjadi. Ayat 6 bilang, kamu menabur banyak tapi bawa pulang hasilnya sedikit. Tabur berkarung-karung, ratusan karung gandum, pulang mungkin cuma panen hanya puluh-puluh karung. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi tetap rasa kedinginan, tidak terasa hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi yang berlobang. Maksudnya berarti dapat upah seberapapun ya, habis aja begitu. Seperti masukkan uang ke dalam pundi yang berlobang, bolong, hilang begitu saja. Tidak terasa ada berkat, tidak terasa ada kenikmatan yang diperoleh dari kerja itu. Jadi Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu ketika engkau tidak berlaku secara seimbang. Seimbang dalam memprioritaskan, mengusahakan kesejahteraan, tapi juga membangun bait Allah sebagai tempat kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana saya katakan di awal tadi, konsep yin dan yang, mungkin itu konsep filosofi Cina, Tionghoa, tetapi pada dasarnya keseimbangan itu perlu. Dan ketika firman Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang tentunya juga berbicara kepada kita saat ini, Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita juga berlaku secara seimbang. Seimbang dalam hidup, mengejar kesejahteraan diri sendiri, kesejahteraan hidup keluarga, kesejahteraan dan masa depan hidup kita, tetapi juga harus seimbang dengan semangat untuk mengejar kehidupan kerohanian, kehidupan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang, mungkin saya sendiri juga dan mungkin juga saudara, kita seringkali karena terdesak oleh situasi, terdesak oleh berbagai keadaan, akhirnya kita membuat prioritas-prioritas di dalam hidup kita. Yang sayangnya prioritas-prioritas itu kadang-kadang hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Tertuju kepada apa yang menjadi kepentingan kita, tertuju pada apa yang menjadi kesejahteraan kita. Sehingga kita lupa untuk memperhatikan pelayanan kepada Tuhan. Kita lupa untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ketika pandemi terjadi sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 8 bulan, dampaknya semakin terasa. Yang tadinya punya pekerjaan akhirnya menjadi kehilangan pekerjaan. Yang tadinya gaji full lalu sekarang menjadi setengah atau bahkan putus kerja sama sekali. Memang ada janji atau jaminan bahwa nanti kalau sudah normal akan kembali dipanggil untuk bekerja, tapi normalnya itu entah kapan. Kita ada dalam situasi yang mendesak. Kita ada dalam kondisi di mana kalau kita nggak berjuang, kalau kita nggak mengejar, kalau kita nggak berusaha untuk mencapai kesejahteraan hidup, kita bakal, orang Ambon bilang, tampias. Begitu. Dan dengan alasan itu, kemudian kita fokus, kita berjuang, kita memprioritaskan kesejahteraan kehidupan kita. Dalam kondisi seperti itu, kondisi yang juga dialami oleh bangsa Israel, pulang, tanah kebun berantakan, rumah hancur, tentulah orang Israel, tentulah kita yang berada dalam kondisi yang sulit seperti ini tergoda untuk menempatkan prioritas yang berat sebelah. Tidak salah kalau umat Israel membangun rumah,
Tidak salah kalau umat Israel mendirikan rumah sedemikian rupa, membuat rumah yang dipapani dengan baik, begitu istilahnya di dalam ayat 4. Rumahmu dipapani dengan baik, tidak salah, karena orang Israel tentu harus kembali memulai kehidupan mereka. Kalau kita baca di Yeremia, Tuhan juga bilang begitu. Bangun, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu ada, bangun. Gitu. Memang harus begitu. Tetapi jangan sampai kita tergoda untuk jadi tidak seimbang di dalam kehidupan kita ini. Lebih menitik beratkan pada prioritas yang satu yang lebih berhubungan pada kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, kesenangan hidup, lalu mengabaikan hubungan yang penting, hal yang penting berkaitan dengan keinginan, harapan Tuhan. Tidak salah umat Israel memprioritaskan pembangunan rumah mereka. Tapi jangan sampai prioritas itu salah berat sebelah atau hanya fokus pada apa yang menjadi pemenuhan kesejahteraan diri lalu mengabaikan tanggung jawab terhadap Tuhan. Berusaha tidak salah, tapi jangan sampai mengabaikan kewajiban kepada Tuhan. Dan begitulah seharusnya kehidupan kita. Maka tidak salah kalau prinsip ora et labora harus berjalan secara seimbang. Berdoa saja tanpa kerja, itu ibarat kalau Yakobus bilang iman gak ada perbuatan. Doa saja terus, kerjanya enggak. Rajin banget doa tapi enggak kerja-kerja. Gak apa-apa Bu, kan yang penting saya berdoa nanti Tuhan kirim berkat. Iya, Tuhan kirim berkat, bagaimana caranya kamu enggak kerja? Atau sebaliknya, kerja saja tapi doanya dilupakan. Sibuk kerja tapi lupa punya tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Walaupun pelayanan itu sangat-sangat terbatas di dalam situasi yang seperti ini. Kita diingatkan, saudara-saudara, sesulit apapun, seberat apapun kondisi kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, mari tetap berlaku secara seimbang antara mengupayakan kesejahteraan hidup kita, tapi juga sekaligus tidak mengabaikan Tuhan. Tetap ingat bahwa kita punya tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetap ingat bahwa Tuhan menghendaki kita tetap membangun hubungan kita dengan Dia. Saya sering mendapat alasan begini ketika jemaat tidak pernah beribadah ketika masa normal. Kenapa gak pernah masuk gereja Bu? Sibuk Bu cari duit. Kalau gak cari duit nanti gak bisa ke gereja, ongkosnya gak ada. Bu, kalau nggak mesti kerja Bu, mesti cari usaha. Sebab malu kalau ke gereja nggak bawa persembahan. Saya bilang, Bu, yang pertama Tuhan minta, Bapak Ibu, yang pertama Tuhan minta dan yang Tuhan harapkan bukan duit, bukan persembahan. Karena Tuhan kita itu kaya. Kita nggak kasih, Dia sudah punya segala sesuatu. Nggak ada yang kita punya ini yang tidak berasal dari Dia. Dia punya segala sesuatu. Tapi yang Tuhan minta dan yang Tuhan tuntut dari kita pertama sekali adalah hati. Hati yang mau menyembah, hati yang mau bersyukur, hati yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kerja, ya. Kalaupun nggak dapat, ataupun dapat sedikit uangnya buat ongkos, nggak apa-apa buat ongkos. Persembahan nggak kasih, nggak usah malu. Justru saya bilang orang di sebelah kita yang dengan pandangan menghina, menganggap nggak kasih persembahan, dia yang salah. Kita memperhatikan secara detil, kalau kita mau bercermin dari doa Bapa kami, maka kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa itu untuk kebutuhan jasmani kita itu hanya satu. Doa Bapa kami itu mulai dengan apa? Bapa kami yang di sorga, ada permintaannya,
dikuduskanlah namamu. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu yang keempat, baru berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setelah itu, ampunilah kami akan dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Dari berbagai permohonan itu yang berbicara soal kesejahteraan hidup cuma satu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Udah permintaannya cuma satu. Kalau makan itu tidak sampai kekenyangan gitu. Kalau tidur itu tidak sampai bangun sakit kepala, cukup. Udah permintaannya cuma satu dalam doa Bapa kami, mintanya berikanlah kami makanan kami untuk seumur hidup kami. Karena kalau kita minta begitu berarti sejak hari ini kita berdoa, sampai akhir hidup kita gak perlu berdoa lagi minta, dicukupkan kebutuhan hidup kita. Kenapa Tuhan bilang, berikan kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Supaya kita juga tetap ingat, apa yang Tuhan cukupkan hari ini, akan Tuhan cukupkan lagi besok. Tapi juga kita diingatkan untuk kita selalu minta kepada Tuhan. Itulah bukti, wujud bagaimana kita mengingat Tuhan, melayani Tuhan, dan tidak mengabaikan apa yang menjadi kehendaknya. Dan konsekuensinya cukup berat kalau kita memperhatikan hal yang disebutkan dalam bacaan ini. Kalau kita mengabaikan Tuhan, baik oleh karena desakan hidup, juga karena rasa khawatir, ketika kita mengabaikan kehendak Tuhan, mengabaikan tanggung jawab dan pelayanan kita kepada Tuhan, Tuhan bilang, coba perhatikan hidupmu. Nabur banyak, pulang bawa sedikit. Makannya banyak, tapi gak kenyang. Minumnya banyak, tapi gak puas, haus terus. Pakai pakaian berlapis-lapis, tapi tetap merasa dingin, tidak merasa panas, tidak pernah sampai hangat. Kerja sampai dari pagi sampai malam. Kalau saya suka pakai istilah, wah semangat banget kerja, ini bukan lagi cari sebutir nasi, bukan lagi cari sesuap nasi, tapi mencari sebutir berlian, begitu. Ya. Kerja capek, kejar kesejahteraan, capek kita mengupayakan, memperjuangkan hidup sekarang dan hidup masa depan, tapi pada akhirnya tidak ada berkat di situ. Makan mungkin makan, minum mungkin minum, punya pakaian mungkin berlemari-lemari, rumah di mana-mana, tapi tidak menjadi berkat. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau mengaitkan dengan tema dari Sabda Guna Krida hari ini, memaknai hidup. Mari kita memaknai hidup kita ini, bahwa hidup ini harus dijalani secara seimbang. Hidup mengejar dan berusaha untuk menggapai apa yang kita perlu dalam kehidupan kita di dunia ini, tapi juga tetap mencari Tuhan, melayani Dia. Maka dengan demikian, berkat Tuhan yang kita cari, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dan kita dapatkan dengan kerja dan usaha kita, sungguh-sungguh menjadi berkat yang memberi sukacita, berkat yang memberi rasa cukup, bahkan berkat yang membuat kita merasa berkelimpahan dalam banyak hal. Dan dengan berkat itulah kita hidup dan menjalani kehidupan ini, baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan,
kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu menjadi kawan bagi mereka yang menderita, kini dan selamanya.